Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yogi Nurul Fauzi di channel Gineta SN. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas latihan soal SKB IPA guru SD untuk kompetensi profesional. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, kita mulai saja dengan nomor 1. Untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah A. Jenis media tanam, B. Pertambahan panjang batang, C. Jenis kacang hijau, D. Lokasi untuk meletakkan media tanam, E. Waktu pengamatan. Ya. Di sini ada jenis media tanam ya, pertambahan panjang batang, jenis kacang hijau, lokasi ya, dan waktu ya. Coba yang menjadi variabel terikat mana? Oke, yang jadi variabel terikat yaitu pertambahan panjang batang. Ya. Penjelasan ya. Ya, jika nanti Anda misal yang ditanya variabel bebas gitu ya. Jadi variabel itu ada 2 ya. Variabel bebas dan variabel terikat ya. Jadi kalau variabel bebas itu biasa disebut independent variable. Adalah variabel yang menyebabkan atau yang mempengaruhi ya, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan atau antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Adapun yang variabel terikat ya adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Jadi intinya gini, jadi variabel itu yang mempengaruhi variabel terikat. Ya, jadi variabel itu dipengaruhi oleh variabel bebas. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau di dalam hal ini yang dipengaruhi berarti pertambahan panjang batang. Ya. Yang terikatnya ini ya, yang diteliti oleh peneliti untuk variabel terikatnya pertambahan panjang batang. Ya. Oke, lanjut. 2. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak. D. Suhu udara berubah-ubah. E. Besi tidak tahan udara panas. Oke, jawaban yang betul yaitu B. Ya, udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi ya. Nah, kalau ada kerusakan seperti ini ya, berkarat. Di sini biasanya ada korosi yaitu ya. Korosi itu kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan.
Oke, ya, besi di ruang terbuka akan mudah bereaksi dengan partikel air yang terkandung di udara. Ya, jadi B ya. Oke, lanjut. 3. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, dia menggunakan pernapasan perut. Ya, mekanisme inspirasi pernapasan perut adalah inspirasi pernapasan perut. A. Otot antara tulang rusuk berkontraksi, terus tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada turun, lalu udara luar masuk paru-paru. B. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada menurun, lalu udara luar masuk paru-paru. C. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada besar, lalu udara keluar dari paru-paru. D. Diafragma relaksasi, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada besar, udara luar masuk paru-paru. E. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, lalu tulang rusuk turun, lalu rongga dada mengecil, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada membesar, lalu udara luar masuk paru-paru. Oke, jawaban yang betul untuk mekanisme inspirasi pernapasan perut ya. Oke, yang betul mana? Yang betul B ya. Diafragma berkontraksi, lalu volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun sehingga udara luar masuk paru-paru. Oke. Mekanismenya itu dapat dibedakan menjadi dua ya, ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Kalau yang tadi berarti fase inspirasi yang ditanyakan ya. Kalau misal ditanyakan fase ekspirasi ya, yaitu fase ini merupakan fase relaksasi ya, atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kayak karbon dioksida keluar. Nah, berarti kalau inspirasi nih pas kontraksi, yang ini relaksasi. Ini kata kuncinya kontraksi, ini relaksasi kalau ekspirasi. Oke. In ya, in berarti masuk, X berarti ke luar. Oke, lanjut. Nomor 4. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara A. Filtrasi, B. Kristalisasi, C. Sublimasi, D. Kromatografi, E. Destilasi. Oke, kita perhatikan masing-masing definisi dulu ya dari kelima opsi ini. Kalau filtrasi yaitu proses yang digunakan untuk memisahkan padatan dari cairan atau gas dengan menggunakan media saring yang memungkinkan cairan tersebut lewat, tapi bukan padatan. Ya. Oke. Kalau kristalisasi sendiri yaitu proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan ya, atau lebih jarang pengendapan langsung dari gas gitu ya. Jadi pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan. Sublimasi ya, kalau sublimasi ini perubahan wujud dari padat ke gas
tanpa mencair terlebih dahulu. Ya. Kalau kromatografi, suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen yang berada pada larutan. Itu kromatografi. Nah, yang kelima, destilasi. Ini penyulingan ya, suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Oke, yang tepat berarti yang mana? Oke, yang tepat yaitu A ya, filtrasi. Lanjut. Nomor 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1 sampai 8 ya. 1. Tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. 2. Dapat menghasilkan varietas-varietas baru. 3. Kualitas tanaman baru dapat diketahui setelah tanaman berbuah. 4. Tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. 5. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. 6. Umur tanaman akan lebih lama. 7. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. 8. Waktu berbuah lebih lama. Oke. Nah, pernyataan di atas yang merupakan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Secara generatif. 1, 2, yang A 1, 2, 3, 6, B 1, 2, 5, 6, C 1, 3, 4, dan 6, D 1, 2, 3, 4, E 5, 6, 7, 8. Oke, yang mana yang tepat? D ya, 1. Berarti tanaman yang dihasilkan melalui perakaran yang kuat. Yang berarti 2 dapat menghasilkan varietas-varietas baru. Terus 5 ya, biaya yang relatif murah. Dan 6, umur tanaman akan lebih lama. Oke, lanjut. 6. Pak Prajana sedang berada di mobil angkutan yang sedang melaju. Dia membawa segelas air teh tanpa tutup yang ia letakkan di dashboard atau rak minuman. Tiba-tiba sopir angkot mengerem mendadak. Berdasarkan pemahaman Anda tentang pengaruh gaya pada gerak benda, apa yang akan terjadi pada air dalam gelas yang ditaruh di dashboard tersebut? A. Air diam. B. Air tumpah sembarangan arah. C. Air tumpah ke belakang. D. Air tumpah ke depan. E. Air berhamburan ke segala arah. Oke, jawaban yang betul yaitu D ya, air tumpah ke depan. Nah, berdasarkan hukum Newton tentang gerak, khususnya hukum tentang sifat inertia benda, ya, benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya apabila gaya luar yang bekerja padanya ditiadakan. Benda yang sedang diam cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan cenderung akan tetap bergerak apabila gaya yang mempengaruhinya ditiadakan. Oleh karena mobil angkot semula bergerak dan direm mendadak, maka saat direm, benda-benda yang ada dalam angkot tersebut akan berusaha mempertahankan geraknya. Jadi air akan tumpah ke depan. Oke, lanjut. Nomor 7. Contoh peristiwa berikut yang merupakan penerapan konsep sains kaitannya dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat adalah A. Penggunaan water pass pada pemasangan keramik di lantai. B. Penggunaan racun tikus untuk mengurangi serangan wabah hama tikus. C. Penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. D. Penggunaan dongkrak hidrolik pada bengkel mobil. E. Penggunaan kompresor pada pengisian angin pada ban sepeda motor. Oke, yang mana nih? Penerapan ya, konsep sains kaitannya dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Berarti ada tiga-tiganya, teknologi, ada lingkungan, dan masyarakat ya.
Coba kita perhatikan untuk penggunaan water pass pada pemasangan keramik ya. Ini berarti lingkungannya tidak ada ya. Di dalam sih ya, pemasangan keramik di lantai. Oke. Ini masih belum ya. Penggunaan cun tikus untuk mengurangi serangan wabah hama tikus. Oke, ini masih ragu juga ini ya. Nah, penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi. Nah, ini kayaknya nih nomor C ya, ada opsi C ya. Dongkrak hidrolik pada bengkel mobil, kompresor pada ini DE kan sama ini ya. Oke, yang betul yang mana? Oke, jawaban yang betul C ya. Penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani ya. Kaitannya teknologi, juga lingkungan dan masyarakat. Berarti masyarakatnya petani ya. Irigasi pompa airnya ya ini teknologi. Ya, jadi kalau yang lain masih kurang ya, ketiga unsur ini belum ada. Jadi teknologi pompa air digunakan untuk menjaga lingkungan sawah tetap terpelihara sumber airnya sehingga masyarakat petani tetap dapat melakukan penanaman padi di lahan yang sulit air gitu ya. Jadi lingkungan sawah ada masyarakat petani ya, teknologinya ya pompa air. Ya, ada 3 unsur itu. Kalau yang lain kan misal yang D ya, dongkrak hidrolik oleh oke ini teknologinya. Bengkel mobil ini lingkungan ya, berarti masyarakatnya belum. Oke, lanjut. 8. Menerapkan konsep gaya dan gerak pada kehidupan sehari-hari. Ini ya contoh menerapkan konsep gaya dan gerak pada kehidupan sehari-hari soal ini. Sebuah bola ditendang dan bergerak dengan lintasan parabola ya. Pernyataan yang benar berikut ini adalah A. Sudut elevasi bola dipengaruhi energi kinetiknya. B. Energi kinetik bola tidak pernah nol. C. Kecepatan bola arah horizontal konstan. D. Energi potensial bola tidak pernah nol. E. Kecepatan bola arah vertikal konstan. Oke, yang betul C ya, kecepatan bola arah horizontal konstan. Lanjut. 9. Menerapkan konsep kalor pada kehidupan sehari-hari. Oke. Berikut perbedaan ketika air mendidih dan menguap, kecuali A. Membutuhkan kalor, B. Air dapat habis, C. Tidak terpengaruh tekanan udara, D. Suhu tidak berubah, E. Terjadi pelepasan butiran air, kecuali ya. Jawaban yang benar C ya, tidak terpengaruh tekanan udara. Oke, nomor 10. Menganalisis keterkaitan konsep sains dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Mengurangi sampah dengan cara membakarnya bukan merupakan solusi yang terbaik karena ini banyak ya di lapangan, di masyarakat ya, untuk mengurangi sampah itu dengan membakar ya, tidak baik ya, bukan merupakan solusi yang baik. Kenapa? A. Pembakaran merupakan proses kimia. B. Tidak semua sampah dapat dibakar. C. Menghasilkan arang sisa pembakaran. D. Dapat mengakibatkan kebakaran massal. E. Menghasilkan polusi udara. Yang tepat mana? E ya, akan menghasilkan polusi udara. Oke, nomor 11. Membuat soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA ya. Berikut soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah, kecuali ya, berarti ini soal untuk membuat kemampuan tingkat tinggi. Kecuali berarti kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi. Oke. A. Benarkah semua ayam berkembang biak dengan cara bertelur? B. Benarkah energi matahari akan habis? C. Benarkah semua binatang mamalia menyusui anaknya? D. Benarkah air memiliki rumus kimia H2O? E. Benarkah semua benda bila dipanaskan akan memuai? Ya, berarti ini yang tingkat tinggi ya. Oke, yang betul B ya. Benarkah energi matahari akan habis? Tinggi. Kalau yang ini standar ya, yang ini standar. Benarkah semua ayam berkembang biak dengan cara bertelur? Benar ya. Benarkah semua binatang menyusui anaknya?
Benar apa salah? Benarkah air memiliki rumus kimia? Benar apa salah? Benarkah semua benda bila dibalikan menuai? Benar atau tidak? Benarkah energi matahari akan habis? Nah, ini perlu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oke. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, lancar dalam mengikuti SKB, dan jangan lupa selalu berdoa dan melihat video-video saya yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.